Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Septia Pentagon dengan NIM 2021 30 10 102 dari kelas TMD. Ingin membuat tugas UTS terkait dengan makalah Kanjuruhan sesuai dengan makalah yang saya buat. Sebelumnya saya hormati Bapak Dr. Halim Purnomo, MPDI, selaku dosen dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang saya banggakan. Di awal ini saya akan membahas terkait abstrak, yaitu peristiwa kerusuhan pertandingan sepak bola sudah sering terjadi mengingat fanatisme supporter terhadap klub di Indonesia sangat tinggi. Tindakan melebihi batas terkadang dilakukan supporter jika tim yang didukung tidak berhasil memperoleh kemenangan, sebagaimana yang diharapkan. Bahkan rivalitas pendukung antar tim terus permusuhan yang berkepanjangan seperti halnya antar supporter Persebaya dan Arema FC, sesuai dengan sepak bola yang terjadi di Kanjuruhan kemarin. Tujuan dari penelitian ini untuk memberi pemahaman mengenai peristiwa Kanjuruhan agar kita dapat mengetahui sebab dan dampak dari peristiwa tersebut. Nilai-nilai Pancasila dari peristiwa ini juga bisa kita temukan sebagai contoh sila kedua, di mana pada sila ini dapat kita cerna apabila cerminan manusia yang baik adalah manusia yang beradab. Sedangkan kita dapati dalam peristiwa ini ada banyak sekali pihak korban, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasa kemanusiaan yang adil dan beradab hilang bersamaan dengan kejadian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bermasyarakat di era globalisasi ini. Bahkan sebagian dari mereka sudah melupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi latar belakang dari ini adalah sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga paling populer di dunia. Lebih dari 3,5 miliar penduduk dunia diperkirakan menyukai pertandingan sepak bola. Dalam penelitian dilakukan oleh Nielsen Sport, Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang penduduknya banyak menggemari pertandingan bola. Riset tersebut juga menunjukkan bahwa 77% penduduk Indonesia, 75% penduduk Thailand, dan 70% penduduk Malaysia menjadi bagian dari penggemar tersebut. Nah, Liga 1 Indonesia merupakan strata tertinggi dari sistem pertandingan sepak bola profesional di Indonesia. Liga 1 diikuti oleh 18 klub dengan PT Liga Indonesia Baru sebagai operator resminya. Saya akan menceritakan tentang pembahasan dari makalah Kanjuruhan ini. Pada tanggal 1 Oktober 2022 terjadi kerusuhan dan insiden pasca berakhirnya pertandingan sepak bola profesional Liga 1 Indonesia antara tim Arema FC berhadapan dengan tim Persebaya pada pekan ke-11 Liga 1 periode musim 2022-2023 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tragedi yang mengakibatkan jatuh korban sebanyak 712 orang, terdiri dari 132 orang meninggal dunia atau sampai disusunnya laporan ini, 96 luka berat dan 484 luka ringan atau sedang telah menimbulkan duka cita mendalam bagi korban, keluarganya maupun masyarakat Indonesia. Jumlah korban meninggal dalam peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang menempati urutan kedua peristiwa tragis dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tragedi Kanjuruhan bermula dari ricuhnya antara dua belah pihak supporter, yaitu Aremania dan Bonek Mania atau supporter Surabaya, yang sama-sama dalam kondisi emosi semua dan mengakibatkan terjadinya serang-serangan. Hal tersebut bukanlah faktor utama yang menyebabkan banyak korban yang meninggal dunia, melainkan karena adanya gas air mata yang ditembakkan oleh tim keamanan dan yang menjadikan para penonton berdesak-desakan berebut agar bisa keluar dari stadion. Naasnya karena pintu keluar yang sangat terbatas, jadinya banyak penonton yang terinjak-injak, sesak nafas, dan lain-lain sebagainya, yang mengakibatkan banyak orang yang kehilangan nyawa. Dari peristiwa ini kita bisa menerapkan beberapa hal dari nilai Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sila kedua. Tragedi Stadion Kanjuruhan 1 Oktober kemarin menjadi cermin turunnya pengamalan Pancasila khususnya sila kedua. Jika semua elemen paham dan mengamalkan sila kedua Pancasila, maka kejadian Kanjuruhan bisa dicegah. Kurangnya pengamalan itu berpotensi menyebabkan terjadinya perbuatan anarkis yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
Jika semua elemen paham dan mengamalkan Pancasila, kejadian itu harusnya bisa dicegah. Semua elemen sebaiknya kembali pada ajaran pendiri bangsa, yakni mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara utuh, sehingga kekerasan dan ketimpangan bisa dicegah dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila ketiga. Yang pertama yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Maksud dari sila ketiga pada tragedi ini yaitu bahwasanya kita dalam hal apapun, tidak hanya di sepak bola, harus menerapkan yang namanya Persatuan Indonesia. Karena pada dasarnya kita itu satu, yaitu Indonesia. Seperti pada Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu, yaitu Indonesia. Maksudnya mau kita dari manapun, entah itu Aremania, bonek mania, ataupun yang lainnya, kita itu hanya beda warna atau beda tim kebanggaan, dan perlu diingat bahwasanya daerah kita sama, yaitu daerah Indonesia. Jadi tidak perlulah ada lagi yang namanya perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Berikutnya ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya yaitu dalam menyelesaikan masalah ini, pemerintah haruslah tegas, tidak memihak pihak manapun, yang harus adil dalam mengambil keputusan, karena bisa dipastikan kemungkinan besar supporter yang meninggal dunia adalah supporter yang asli orang Indonesia. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya menghayati nilai Pancasila, baik ya supporter, partai keamanan, panitia pelaksana, ofisial, hingga pemain sepak bola dari kedua pihak. Apabila kita menjunjung nilai Pancasila dan menjadikan landasan setiap amal perbuatan, maka tidak ada namanya peristiwa Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Tidak ada sepak bola seharga nyawa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.